Halo. Aha. Menolak penjualan. Saya tidak di sini untuk menjual. Tidak ada yang punya asuransi. Saya tidak di sini untuk menjual asuransi. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk wawancara. Aha. Wawancara? Apa yang kamu wawancarai? Asisten editor. Ya ampun. Ya, Tuhan. Bagaimana kamu membiarkannya masuk? Tidak, seseorang akan mengantar pesanan makanan pada jam 9 pagi, ya? Dia baru saja masuk. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Dia di sini untuk bertemu. Saya di sini untuk wawancara sebagai asisten editor. Bolehkah saya tahu di mana supervisor yang bertanggung jawab atas wawancara? Asisten editor. Kamu tetap di tempat sebentar. Saya akan memeriksanya sekarang. Sepertinya kita akan pindah. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi asisten pribadi saya? Ya, saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Lalu apakah kamu tahu siapa saya? Maafkan saya. Saya melihat Anda untuk pertama kalinya hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sebentar. Ya, saya adalah pemimpin redaksi majalah sekolah selama 2 tahun di kuliah. Masih, juga menerbitkan beberapa laporan survei di Beijing Youth. Ini adalah suatu yang diterbitkan pada saya saat itu. Beberapa evaluasi tentang apa? Ketika saya masih mahasiswa tingkat 3. Relawan di pegunungan Guizhou. Ini saya memberikannya kepada siswa saat itu. Sejarah singkat waktu Hawking. Masih ada. Ini adalah beberapa evaluasi yang diberikan kepada saya oleh Komite Pemuda Komunis saat itu. Saya telah lulus CT6 dalam bahasa Inggris dan CT4 dalam bahasa Prancis. Ini fashion. Fashion adalah masyarakat R, benar. PPP. Pergi ke depan cermin. Deskripsikan dirimu dalam 4 kata. Ini. Percaya diri. Bersikap tegas. Bahkan berbicara dengan gemetar. Kamu tidak percaya diri maupun tegas. Dan juga berbohong. Kamu datang ke sini. Ambil kamera di atas meja itu dan ambil foto. Di ruangan ini, apa yang kamu anggap paling berharga? Kenapa memotret saya? Hei. Kamu adalah pemimpin redaksi. Saya pikir di ruangan ini. Ada banyak hal yang lebih berharga daripada saya. Seperti waktu. Seperti buku kanto di meja saya.
Contoh lain adalah edisi peringatan burung berusia 29 tahun di sisi lain rak buku saya. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Tidak hanya kamu kurang observasi, tetapi juga cara mencoba mengambil jalan pintas. Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk mempekerjakan seseorang yang telah menabrak. Kamu belum mendengar penjelasan saya. Lebih jelas lagi, bukankah itu terlalu dini? Saya ingin bertanya padamu, apa yang membuatmu begitu menghina orang asing yang bahkan tidak kamu kenal? Hanya karena saya pencari kerja. Dan kamulah yang menentukan apakah saya bisa duduk di posisi ini. Kamu tidak punya hak untuk melakukan ini. Saya berdiri di depan cermin dan berkata, ketika percaya diri dan tegas. Itu karena diri saya sendiri. Saya harap saya bisa menjadi orang seperti itu. Dan saya mendengar aku mengatakan, karena saya pikir pemimpin redaksi mewakili jiwa dan temperamen sebuah majalah. Saya tidak tahu apa mode sekarang. Tetapi kamu bisa jamin bahwa saya tidak akan mengerti. Maaf telah membuang waktumu. Selamat tinggal. Ah, itu siapa? Itu siapa ah? Berhenti. Kamu diterima. Ya, Mulai sekarang, ingat siap kata yang kamu dengar. Keempat, kedua. Aku asisten kepala. Atasan, kamu asisten junior-junior. Ketiga, kamu lakukan tugas untukku dulu. Kamu tidak bisa lakukan tugas untuk pemimpin redaksi sampai aku pergi. lakukan tugas. Omong kosong. Asisten tidak lakukan tugas. Tolong belajar bicara dengan mulutmu, karena ketika pembawa acara datang bicara padamu, bahkan tidak akan melihatmu. Oh, mengerti. Hello, Pi. Apa itu? Oh. Nomor. LL depan Air France. Pergi. Bye. Halo. Oke, tunggu sebentar. Akan menyimpannya, bye. Pihak lain bilang. Pihak lain bilang, Tuan Pierre akan duduk besok pagi. Penerbangan Air France AF 800.090. Waktu kedatangan tepat pukul 5.15 pagi. Ayo jemput pesawat. Dia bilang tidak bawa rombongan. Hahaha, tapi banyak barang. Ayo cari mobil lebih besar untuk pinjam. Oak, kamu bisa pergi hari ini. Jemput pesawat untuk tugas pertama kerja besok. Oh. Orang seperti apa itu damai? Belakang. Lebih baik kamu tidak biarkan pemimpin redaksi dengar pertanyaan ini. Apa itu, Pierre? Phil adalah salah satu agen fashion paling terkenal di dunia. Banyak desainer paling terkenal di dunia adalah orangnya. Lebih baik kamu cari di Baidu. Cari informasi, Pierre. Jangan lihat orang besok. Pesanan sudah. Jika kamu pernah biarkan aku dengar suaramu lagi, kamu sedang sial.
Ya, maafkan aku. Pemimpin redaksi. Dia Darkrai. Bagaimana mungkin? Apakah dia kerabat atau kenalan pemimpin redaksi? Tentu saja tidak. Kakak, pemimpin redaksi itu penyayang. Tergerak oleh ide amal. Sama sekali tidak. Apakah dia benar-benar lolos wawancara pemimpin redaksi yang ketat itu? Tidak mungkin. Jika itu benar, kita tulis nama kita terbalik. Tiba-tiba saja. Sebaliknya luar biasa dan tidak bisa dijelaskan. Yah, kurasa ini satu-satunya penjelasan. Oh, kamu bilang majalah ini juga benar. Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang gadis kecil langsung bekerja? Pergi ke bandara menjemput orang sebelum subuh. Kepatuhan kerja adalah yang utama. Selain itu, biarkan Tian-Tian menjemput tamu penting di bandara. Ini menunjukkan bahwa majalah sangat menghargai Tian-Tian. Ah, ini juga. Hei, apakah jam-jam ini sudah disetel? Oh, semuanya sudah siap. Hei, kamu tidur. Aku akan membangunkan Tian-Tian tepat waktu. Oh, kamu ada kelas besok pagi. Kamu tidur saja, aku yang akan mengantar kelas. Besok jam 10. Aku bangunkan Tian-Tian dan aku bisa tidur lagi. Kenapa kita tidak tidur berdua saja? Sudahkah kamu ngobrol? Agar kamu tidak mengantuk. Itu bagus. Kalau begitu kamu saja yang bicara. Kamu bilang apa? Bangun, 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 bangun. Ah, oke, 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 Aduh, Ting-Ting, bangun, cepat bangun. Waduh, tidak. Kenapa kamu belum tidur juga? Tidak mau. Hei, jangan berat, jangan berat. Biarkan seperti ini, biarkan seperti ini. Ketika aku pulang kerja, aku akan mengambil foto untuk mengenang pekerjaan putriku hari ini. Cinta ayah dan ibunya yang malang untuk seekor anak sapi. Hei, 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 hei. Ibu dan ayah, tidurlah, oke? Aku berkemas dan pergi keluar. Sisi ini segera datang. Kamu cepat memahaminya. Kami akan mencari cara. Aku datang.
belum menjemputku. Aku sudah berdiri di tempat yang sama, sejak tadi, Mama. Tapi dia tidak pernah muncul. Dasar bodoh, aku beritahu kamu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan seseorang, jangan kembali. Masih berani kembali. Dia Hamperdive Cat. Kita harus bertemu dengan hantu sial lainnya. Maafkan aku. Oh, aku sudah di gerbang sejak tadi. Ketika aku pergi ke ruang radio untuk mencarinya. Kita berdua sudah mati bagaimanapun. Kamu berkemas dan bersiap-siap pulang. Mobil kecil. Pemimpin redaksi yang baik. Wang Nan menyiapkan mobil. Mobil sudah siap. Chu Jun, kamu mau pergi kemana? Pergi cari orang yang kalian berdua hilangkan. Wow. Yo Tian tidak menunjukkan semangat 200% di samping pemimpin redaksi. Kemungkinan mati kapan saja. Kamu membuat kesalahan. Aku harus bertanggung jawab. Kamu melakukan kesalahan apapun. Sama saja dengan membunuhku. Kamu tahu. Paris. Kamu selesai. Ya, tapi ini aku pikir aku tidak benar-benar belajar. Untuk berbicara dengan semua orang. Oke, aku pikir kamu baik-baik saja di sini. Hei hai, apa kabar? APA kabar. Baik, terima kasih sudah lama. Betapa mengejutkan. Kamu tahu, di sini semuanya dalam satu bagian. Aku harus mengubah penerbanganku. Aku akan meneleponmu. Aku sangat menyesal tidak apa-apa. Merendukeni. Terima kasih sudah menjemputku di sini. Sama-sama, tapi cintai aku. Terima kasih. Oke, baiklah. Maukah kamu datang untuk bergantung pada? Oke, kamu bisa melakukan itu. Sumang, kamu bisa datang ke tempatku jika tidak keberatan. Tidak, terima kasih. Tapi aku ingin menanyakanmu tentang sesuatu. Dia yang menelepon dan mengundangku. Apa yang kalian bicarakan? Dua wanita cantik? Tidak ada, ingin memberimu kejutan. Oh, Oke, ayo pergi. jadi, sampai jumpa. HMPH, bahkan aku, resepsionis, tahu ini. Jika Pierre bisa bekerja sama dengan Hanshang, betapa besar manfaatnya bagi kita. Tapi kamu bahkan tidak bisa menjemputnya. Asisten pemimpin redaksi, jika semua orang seperti kamu, aku juga bisa melakukan pekerjaan itu. Zhou Tian, Direktur Kiao. jangan menyalahkan dirimu terlalu banyak. Direktur Kiao. Bisakah kamu beritahu seberapa besar kerugiannya?
jika kita gagal bertemu Pierre untuk Hanshang. Kamu lihat, Pierre memiliki sekelompok desainer dan fotografer top di bawahnya. Jika kita bisa menandatangani kontrak dengannya, kita akan mendapatkan prioritas untuk peluncuran produk baru desainer mereka. Kita akan memiliki prioritas. Dan foto cetak kita mungkin juga difoto oleh mereka. Bayangkan saja, untuk Hanshang, ini akan menjadi peningkatan yang sangat besar. Aku mengacaukan segalanya. Oh wow. Kamu berani mengambil kesalahan. Aku akan memberitahumu sesuatu. Pierre itu tidak terbang ke sini dari Paris sama sekali. Dia dari Tokyo. Tokyo. Benar. Dia mengubah penerbangannya, tapi tidak memberitahu kami Hanshang. Sebaliknya, membiarkan majalah wanita menjemput. Aduh, di sini. Ini melibatkan banyak hubungan. Yang bisa kamu, seorang pendatang baru, pahami. Ya ampun, baiklah, baiklah. Yo Tian, jangan khawatir. Bagaimana kalau pemimpin redaksi menyalahkanmu? Aku yang akan tanggung jawab. Terima kasih, Direktur Joe. Sama-sama. Kalau begitu, aku pergi kerja dulu. Ya, pergilah, pergilah. Pemimpin redaksi ya pemimpin redami. Aku bahkan tidak bisa mengaguminya. Hei, aku juga belum kehilangan muka. Kita baik-baik saja. Hello, beritahu model CC tentang Amia. Aku akan meminta Pierre menemuinya di Hotel Palace jam 7 malam. Kenapa kopiku belum masuk? Oh, segera. Aku akan mengirimkannya. Oak. Aku bukan satu-satunya yang suka warna bagus. Aku masih ingat seseorang yang bekerja di sampingmu bernama Aaron, kan? Dia juga suka warna bagus. Dia tinggal di Amerika sekarang. Oh iya, sudah lama sejak terakhir aku bicara dengannya. Tuan Pierre, tolong. Kamu suka asisten baruku? Perkenalkan dirimu. Aku asisten Nona Han. Namaku Yo Tian. Kamu suka uang, kamu asisten. Asisten barumu orang Asia. Tidak. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kukira kamu sudah punya 3 asisten. Tapi sekarang kamu ganti yang lain. Oh, Biarkan saudariku membawamu berkeliling. oke, tidak masalah. Aku berharap semuanya sukses. Tentu, sampai jumpa di sini. Tolong ikuti aku. Dah. Timing Hanlu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tuan, apakah Pierre sudah mendengar kabarnya baru-baru ini? Ini bagus. Aku mengerti. Apa kabar kembali ke Beijing? Oke, sampai jumpa kembali. Kamu tahu, MRC, Peter, dia sudah terlilit hutang. Dan sekarang penuh dengan kebohongan. Semua desainernya tidak memperpanjang kontrak dengannya. Aku tidak bisa bertahan di Eropa. Maka sekarang mungkin ingin datang ke Cina untuk berkembang. Lalu dia pasti sudah menghubungi banyak majalah. Bukan hanya keluarga kita. Tentu saja. Kalau tidak, kenapa dia tidak memberitahu kita saat mengubah penerbangannya? Biarkan para wanita menjemputnya. Sepertinya kita tidak akan menandatangani kontrak dengannya. Ada masalah APA? Oh, ini adalah rencana desain makeup populer musim depan. Total ada 2. Silicon Putuskin. Pemimpin redaksi. Maafkan aku. Aku tidak menyangka membuat kesalahan di hari pertama kerja. Aku selalu berpikir aku tidak bodoh. Tapi aku tidak menyangka.
bahkan tidak bisa melakukan hal yang paling sederhana. Juga merepotkan orang lain. Aku tidak akan datang bekerja besok. Aku harap kamu bisa menemukan asisten yang bisa membantumu. Maafkan aku. Bicaralah denganku di sini kemarin. Kemana perginya semangat itu? Apakah pekerjaanmu hari ini adalah berdiri di sini dan menontonku? Keajaiban kedua terjadi. Apakah kamu memiliki sihir? Aku menyerahkan semuanya kepada asisten baruku hari ini. Ini adalah daftar tugas hari ini. Dan semua hal yang kamu butuhkan. Asah 15 pensil. Semuanya ada di dalam. Pergi ke binatu di seberang untuk mengambil bajumu. Sebuah mantel, sebuah shawl. Shawl juga perlu dry cleaning. Tentu saja kamu tidak membutuhkannya. Desainer Lawrence pergi ke 2 aksesori. Sampai di restoran sebelum pukul 10.30. Demi makan siang pemimpin redaksi menjadi semua vegetarian. Temui TN Lee di Sixi Game. Beritahu dia tentang rapat produk barunya pada hari Minggu. Pemimpin redaksi Han tidak bisa pergi. Tidak bisakah kamu menelepon ini? Dia tidak pernah menggunakan telepon. Beli bantal talet cashmere hijau, buah nomor 76. Dipasang di kompartemen khusus nomor 3 perusahaan majalah A. Kenapa kopi saya belum dibawa masuk? Oh, baiklah, baiklah. Pemimpin redaksi versi A berjanji padaku untuk menjadi kelas A. Apa yang kau pegang? A, versi A, versi A bukan yang di depan. Ah, ya Tuhan. Aduh, Aku seorang penata gaya. Akhirnya untuk menghargaimu A. Dia punya pesan telepon yang kau inginkan. Kau cari dia. Siapa yang duduk di sini bersamaku? Kau tanya dia, kau bilang padanya. Dia berdua di Hong pada hari yang sama. Kenapa aku harus mendengarkannya? Kau tanya dia apakah aku datang ke Korea 3 jam lebih awal darinya. aku akan. Aku hanya ingin mengatakan. Bisakah kau memberiku durian dulu? Setelah itu, kau bisa mencarinya perlahan. HMPH, aku tidak bisa. Lihatlah 15 pensil ini, 15 panjangnya. Bagaimana kau meminta pemimpin redaksi menggunakannya? Terlalu dingin, ganti. Selanjutnya, tolong tanya Direktur Lu. Ah, ini. Ya, kau bisa membawanya. Pemimpin redaksi bertanya padaku. Apa yang kau tertawakan? Kurasa hampir sama. Kenapa kau mengubahnya? Kau pikir kau di mana? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Maaf tentang itu. Maaf tentang itu. Aku tidak menyadari itu hal yang sangat serius. Anak sayang, aku memaafkan ketidaktahuanmu. Kau turun. Baiklah, lanjutkan. Permintaanku untuk iklan Shiseido ini.
Harus luar biasa dan mengejutkan. Tinggalkan kesan terdalam pada pembaca. Jangan khawatir, pemimpin redaksi, bicara lagi. Ada rusa berkokok untuk memeriksa. Aku sangat percaya diri. Aduh, Direktur Joe. Jangan bebankan aku sendirian. Aku akan takut kok. Hei, jangan terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, Shisun bisa mendengarkan perintahmu kapan saja. Tidak masalah. Aku dan Luming sudah lama berteman. Ha, Luming. Aku harus melihat kasus kreatif yang sangat lengkap minggu depan. Tidak masalah. Director Joe, kamu harus bisa melindungi. Saluran komunikasi kita dengan Shiseido harus tetap terbuka. Ada umpan balik? Jawab segera. Oak. Kamu akan menjadi asisten Direktur Joe. Aku benar-benar sedikit terkejut. Dulu kamu adalah agen modeling paling populer di Cina. Ning Shisuan sudah berubah. Ini penjelasan terbaik, haha. Tolong mengemudi. Maaf. Bilang berkali-kali. Kenapa kamu tidak punya hati yang indah? Tidak peduli berapa nilai perhiasan ini dalam hal uang. Semuanya adalah bayi. Kamu tahu? Bayi butuh perawatan dan kasih sayang. Mei, datang dan bawa dia pergi. Hei, kenapa kamu menyemprotkan begitu banyak air? Apa yang kamu lakukan? Ini. Manajemen. Yang aku inginkan adalah efek dari manajemen. Apakah masih tersedia sekarang? Apa yang kamu tertawakan? Apa bedanya jika ada lebih banyak air atau lebih sedikit air? Tidak bisa diperbaiki nanti? Sia-sia waktu. Sia-sia waktu, bukan? Sedangkah kamu membaca majalah kami? Bukankah aku membaca satu kemarin? Hanya satu saat ini. Apa yang kamu ingat setelah melihatnya? Banyak gambar adalah iklan. Majalah fashion mana yang paling kamu sukai? Jangan bilang kecuali Han Shang. Kamu belum melihat yang lain. Aku biasanya hanya melihat Outlook New Weekly. Kadang-kadang melihat nebula luar negeri. Aku pikir kamu mencari pekerjaan yang salah. Majalahmu semua iklan. Apalagi yang bisa kamu ingat selain iklan? Majalahmu. Jika aku ingat dengan benar, kamu adalah asisten editor. Sebuah majalah harus sukses dulu dalam bisnis. Baru kemudian bisa ada dasar untuk pengembangan. Siapa yang bisa jamin itu tidak akan menaruh kereta di depan kuda? Aku sangat sibuk di sini. Kamu lebih baik naik ke atas. Baik. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kamu tidak boleh mengatakan apa yang baru saja kamu katakan di atas. Hei, anak tampan. Apakah kamu benar-benar asisten Direktur Joe? Apakah ada keraguan tentang ini? Tapi kamu tidak terlihat seperti asisten. Orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Baris ini adalah asosiasi penampilan. Bagaimana kamu bisa tidak melihat? Apa yang kamu cari-cariku? Tidak apa-apa. Atas nama semua wanita majalah yang sudah menikah dan belum menikah, aku ingin bertanya beberapa pertanyaan padamu. Tanyakan saja, tapi aku punya satu syarat. Aku tidak ingin menjawab. Tidak bisa menjawab. Tentu saja. Siapa yang masih memaksamu untuk menjawab? Kamu dengarkan. Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari zaman kanak-kanak sampai universitas. Dari sebelum aku bekerja di sini sampai sekarang. Apa yang dilakukan di tempat apa? Belum menikah atau sudah menikah? Siapa belum menikah? Kamu tidak akan tetap belum menikah. Siapa istri yang sudah menikah? Apa hubunganmu dengan Direktur Joe? Di mana bertemu ah? Katakan, apakah kalian berdua KGB atau FBI? Jika kamu mau, kamu menganggapku sebagai poluan. Dia adalah mata-mata wanita. Untuk mengaku pada salah satu dari kami. Kami semua menyambut para gadis. Kamu sangat cerdas, hidup dan menyenangkan.
jika aku bukan asisten direktur sekarang. Aku tidak sabar untuk segera mempekerjakan. Aku sudah mencarimu di mana-mana. Banyak hal di kantor. Jadi kamu bebas di sini. Baiklah, Xiao Yao. Kamu dengarkan aku. Aku memintamu datang ke sini. Premis kerja adalah berperilaku. Dengarkan aku ketika aku tidak bersikap baik. Tidak baik bagiku untuk mengatakan dua kata kepada orang lain. Jangan terlalu bertele-tele, ya. Ada orang lain di dalam sana? Seharusnya tidak ada siapa-siapa. Siapa yang mematikan lampu kamar mandi? Jangan dibuka. Buka pintu. Kamar mandi juga digunakan bersama oleh pria dan wanita. Buka pintu. Saya di dalam. Siapa namamu? MM. Namaku Yo Tian. Zhou Tian. Di majalah kami. Kecuali iklan. Apakah kamu tidak melihat hal lain? Aku hanya berpikir dia penuh warna. Kamu benar-benar tidak melihat. Kenjanen. Tidak, aku tidak sepenuhnya tepat. Maksudku, setelah majalah. Kamu tidak akan memiliki keinginan. Ingin memilikinya? Memiliki sesuatu Sepertinya majalah kami benar-benar tidak berharga bagimu. Jika seseorang tidak memiliki keinginan, dia tidak akan pernah maju. Singkirkan semua caramu dariku. Jangan ganggu gadis ini sama sekali. Bagaimana jika mereka menggangguku? Kamu masih tidak berpikir kamu sudah menanam cukup akar. Apakah kamu melepaskan? Bagaimana kamu bisa tidak tinggal di negara ini? Pergi ke luar negeri. Oh, kakak, aku tahu. Aku berjanji akan membantumu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku takut sifatmu akan sulit diubah. Aku tidak mengatakan kamu. Kamu bilang kamu harus melihat objek saat mengejar gadis. Bagaimana bisa tinggal di luar negeri selama beberapa tahun? Mara, Kahaya, dan Selera Hailong. Gadis kecil seperti Yoting. Kamu juga menghargai. Apa yang kamu lakukan? Hei, berani-beraninya kamu makan di sini? Kamu. Hei, keluar, keluar.
Keluar. Keluar. Keluar. Ayo pergi. Ayo. 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 Bagaimanapun, aku ingat. Hei, ini rencana syuting untuk siang ini. Itu diserahkan ke kepala editor Luming untuk diadopsi. Hei, aku dengar. Oke, pasti akan berikannya kepala editasi Kang G. R, selamat tinggal, Tuan Luo. Hei, tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Kenapa dia punya manik-manik kristal di bulu matanya? Cut. Itu benar-benar nyata. Bagaimana bisa skema manik-manik kristal itu lolos? Tak terduga. Mereka persis sama. Jadi ternyata kamu bekerja di sini. Telingamu, matamu, mulutmu semua ada di rumah. Menurutmu siapa yang bisa sekejam itu di Korea? Tidak ada obatnya sekarang. Kamu buat fotonya berguna dulu, lalu hukum aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Orang yang bisa salah 2 klip. Apa yang bisa kuharap darinya untukku? Oke, aku mencoba. Semua foto ada latarnya. Kenapa kira antaknya kebakar kata? Membuang waktu. Efeknya tidak memenuhi persyaratan. Namun, batch ini tidak bisa dibandingkan dengan rencana tadi. Tidak mungkin, hanya bisa dibuat ulang. Tapi besok kita harus memberikan bukti ini ke merek. Kamu tahu? Jadi, harus selesai hari ini. Tapi fotografer Chow sedang dalam perjalanan ke bandara. Dan model mandi ada pertunjukan lain siang ini. Kamu cari cara untuk memperbaikinya. Ya ampun. Tolong, aku mohon. Tolong, aku merepotkanmu. Bantu aku sekali saja. Tidak. Kenapa tidak? Aku sudah syuting seharian. Nona, selain itu, ada sesuatu di belakangku. Oh, tapi kamu pikir model itu benar-benar mudah dilakukan? Dandan selama 3 jam. Butuh setengah jam untuk membersihkan makeup. Kamu suruh orang ganti dan lepas. Hampir seperti mengelupas kulit. Pergi. Kamu model kontrak perusahaan kami. Ya, pikirkan jika kamu ingin masuk majalah. Apakah kamu harus cantik dan modis? Tapi tanah subur baru saja diambil. Ini sangat jelek. Kamu bisa masuk majalah seperti ini. Kalau dipikir-pikir, kita akan melakukannya lagi. Kami membuat desainer terbaik kami. Dengan bulu berwarna di bulu matamu. Pasti cantik. Kecantikan seperti ini, kamu bilang bisa biarkan orang lain menguasai. Benar kan? Oh, berikan saja ke pemimpin redaksi kita. Beri wajah untuk majalah kita. Boleh kan? Ya. Bukan ini yang kenal kakak fotografi ini. Tolong. Sekali ini saja, bantu kami memotretnya lagi. Aku benar-benar ada urusan. Kursi tua, tolong. Aku tidak tahan lagi. Aduh, aku sudah mengambilmu.
Ya ampun. Ada apa dengan wajahmu? Bisakah aku memakai makeup seharian tanpa jerawat? Kamu masih harus membiarkanku tinggal dan remake. Ini bukan masalah sederhana jerawat akut. Kamu alergi. Apa bedanya? Bagaimanapun tidak bisa bekerja. Hehehe. Ada apa? Tidak bisa memotret. Kamu lihat, dia punya banyak jerawat. Seberapa tebal pun foundationnya, tidak akan menutupinya. Bisakah kita memperbaikinya nanti? Perbaiki. Kamu tahu memperbaiki gambar di seluruh dunia untuk memperbaiki. Apa yang kamu butuhkan model profesional ini? Apa yang terjadi? Kamu lihat wajah ini juga bisa berderet. Etiket Fang disebut duning daun. Sedikit noda. Tapi tidak APA. Oleskan foundation lebih tebal. Seharusnya tertutup. Ya, aku belum melakukan ini selama bertahun-tahun. Pemimpin redaksi, kamu tidak bisa. Kapan kamu mulai meragukan fisikku? Yups, baik Oko. Kalah olehmu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba. Tapi Luming, kamu harus terus mencari model. Aku khawatir kamu tidak bisa. Oak. Dandanan. Sayang, santai lagi. Letakkan lawan di sini. Bagus. Ini bagus, sudut ini sangat bagus. Bisa taruh tangan di mata? Oke ya. Baby. Terima kasih sudah bekerja keras. Mungkin mau dan mulai sedikit gugup. Keadaan semangat kerja untuk memobilisasinya. Mari kita lihat CV Dandanan. Kalau begitu kita pilih yang lebih besar. Oke. Bagus. Carry APA. Kue kamu semua sudah tua macalah. Ayo, oke, jeda dan mulai. Oke, ayo, bersiap untuk berlutut sedikit. Aduh. Asik foto-foto. Lihat ke bawah. Wow, itu benar-benar bagus. Kualitasnya cukup bagus. Aduh, kerja keras. Deng Ling, penampilanmu luar biasa. Oke, kalau gitu aku kerjakan untuk berinya dulu. Sangat sulit. Kakak Deng Ping, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Kita adalah satu tim. Tidak peduli kamu atau aku. Yang penting apakah fotonya bisa digunakan tahu. Sutradara Lu. Maafkan aku. Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Saat aku bekerja, tidak pernah mendapat kesempatan untuk minta maaf. Bukan tidak bisa dilakukan. Jika benar-benar menggunakan hati. Minggu datang untuk ingin orang lain menerima kata-katamu. Setidaknya apa? Setidaknya pakai ini. Kenapa ah? Wow. Tinggi sekali. Nyonya. Sebuah lipstik, sepasang sepatu hak tinggi, adalah persyaratan paling dasar untuk menjadi seorang nyonya. Tunjukkan rasa hormatmu untuk tempat ini. Hormati pekerjaan ini. Ini adalah usaha terkecil yang pernah kamu lakukan untuk majalah. Aku bukan model. Ini akan mempengaruhi pekerjaanku.
Apakah kamu menggunakan pemanas surya? Gadis kecil atau kurang matahari itu baik. Shen Kong lihat sekarang. Bintik-bintik warna yang terjual di wajahmu dalam 2 tahun akan menakutimu sampai mati. Aku cepat-cepat makan dan masuk. Ada restoran di depan sebelah kanan. Tidak terlalu mahal untuk semua orang makan siang di sana. Pemimpin redaksi. Mengundurkan diri lagi? Tidak, aku di sini untuk mengakui kesalahan. Apakah itu membuat perbedaan? Karena jika aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah tahu apa lagi yang bisa aku lakukan lebih baik. Setiap foto yang diambil oleh majalah memiliki biaya tertentu. Pembuatan ulang pasti akan menjadi pengeluaran berlebih. Kesalahan yang kamu buat, yang kamu salin. Kamu harus bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab. Departemen administrasi di lantai bawah memiliki biaya spesifik untuk pembuatan ulang hari ini. Kamu urus formalitasnya. Aku akan bayar uangnya besok. MM. Pemimpin redaksi, kau begitu aku keluar dulu. MM. Biaya mengambil foto sangat mahal. Ini adalah rincian yang baru dikirim oleh Departemen Produksi pagi ini. Kamu lihat, fotografer ingin pencahayaan Chongqing, seni, properti, dan kosmetik. Itu semua dobel. Semua ini ditambahkan. Itu bukan jumlah kecil. Selain itu, dan orang-orang di dalam perusahaan kita sendiri, seperti Deng Lin, mereka, itu tidak gratis. Tapi, aku tidak punya banyak uang. Oh, Zhou Ting. Ini kamu membuatku dalam posisi sulit. Biaya pembuatan ulang akan ditanggung olehmu. Itu maksud pemimpin redaksi. Di garis kita. Siapa yang berani tidak melaksanakan niat pemimpin redaksi? Aku pikir kamu sebaiknya cepat-cepat mengumpulkan uang. Jangan membuat akuntan kesulitan. Emomen. Pintunya rusak terkunci. Oh, pasti Zhou Tai di dalam. Tidak ada yang akan mengunci pintu kecuali dia. Oh, Zhou Tian. Cepat keluar. Kamu mau membuat semua orang sesak napas. Ya. Maaf. Sutradara tidak pernah mengunci pintu. Cepat, biasakan diri. Kamu akan terbiasa. Hey, Luming. Hey. Bagaimana mengatur akhir pekan? Masih kerja? Hanya di rumah. Tidak mungkin, kamu tidak mengajak teman bersantai di akhir pekan besar. Bagiku, bekerja adalah kesenangan. SSST, kurasa kamu harus belajar itu dariku. Menurutku kerja sama pentingnya dengan hidup. Ayo, aku akan mengajakmu minggu ini. Jika masih hal lama kamu, jangan ajak aku. Dear Cry, aku di sini sekarang sebagai asisten sutradara. Tidak bisakah kamu melihat aku sudah berubah? Tentu, kamu tidak sama seperti dulu. Perasaanku terbesar selama ini adalah wanita terlalu merepotkan. Begitu mereka menempel. Kamu tidak akan pernah lepas. Jadi aku benar-benar tidak ingin terlibat dengan perempuan sekarang. Ha! Dengan hatimu,
untuk berubah ke hati sejati lainnya. Kamu orang yang sangat pintar. Tidak mungkin mengacaukan hidupmu sendiri. Dong Mei, menurutmu aku tulus? Percaya saja pada dirimu sendiri. Apapun yang dipikirkan orang lain. Apapun yang dikatakan orang, aku tidak peduli. TAPI. Kamu berbeda. Pemimpin redaksi menyuruhku turun membantu. Ide yang bagus. Sepertinya pemimpin redami baik padamu. Ayo, kita sedang memikirkan set masker datar produk Shiseido. Lihatlah. Yah, mungkin gadis yang hanya membaca mingguan baru punya ide baru. Cut. Beberapa ide yang ada cukup bagus. Hanya saja saat ini, belum bisa membuat orang bersinar. Apalagi membuat terkejut. Ayo, santai saja. Tingkat relaksasi. Aku tidak terlalu familiar dengan hal-hal ini. Jadi juga tidak terlalu tahu. Namun, tapi aku bisa merasakannya di dalam. Apakah kamu ingin menekankan warna? Katakan apa yang kamu punya. Warna yang intens ini membuatku berpikir tentang 3 warna primer. Rasio yang sama akan berubah menjadi abu-abu. Tapi jika kita mengubah saturasi 3 warna primer ke maksimum, lalu tumpang tindih dengan proporsi yang sama, itu akan berubah menjadi putih. Dengan putih, dengan tanpa warna, untuk menampilkan warna-warni. Ya ampun. Seluruh gambar harus sederhana dan simpel. Latar belakang putih bersih. Seluruh wajah model juga dicat putih. Menenggelamkan fitur wajah. Buat maskara, hanya menyisakan bulu mata model. Buat lip gloss hanya menunjukkan fiber model. Buat blush, hanya menunjukkan pipi model. Oh, kamu bisa membayangkan efeknya. Dear Cry. Aku tahu kamu punya ide bagus. Terima kasih. Yo Tian yang menginspirasiku. Kupikir kemurnian warna ini harus mencapai tingkat tertinggi. Lihat kamu. Seluruh orang dalam cahaya. Tidak heran mereka datang dengan kasus yang bagus. Hahaha. Sekarang kamu juga bersinar. Kuharap Shiseido akan menyukainya seperti kita. Pemimpin redaksi Shiseido, juru bicara Liang Qianru. Sepertinya dia akan datang ke Beijing untuk konser beberapa hari lagi. Mengapa kita tidak mengundangnya untuk membantu kita membuat sampul untuk Hanshan? Ide yang bagus. Direktur Kiao. Tolong minta Shiseido untuk menghubungi Liang Qianru untuk kita. Dia datang untuk menerima kita sepanjang jalan. Tidak baik merepotkan Shiseido, kan? Biarkan aku pergi dan mengundang Liang Qianru kembali untuk membantu kami memotret sampul. Kamu ada pertanyaan? Aku khawatir tidak bisa. Yah. Mungkin lebih sulit daripada mengundang polisi ke rumah kita. Sedikit lebih sulit.
Kamu harus pergi ke Liang Qianru sekarang. Daripada berdiri di depanku. Jujur saja, Siak Oku sudah berjanji padaku. Potong gajiku 500 setiap bulan. Sampai selesai. Ambil uangnya kembali. Aku benar-benar tidak perlu mengambilnya kembali. Hei, Eiko, dari mana kamu dapat uangnya? Lagi pula kamu tidak membutuhkannya. Lupakan saja. Kebetulan sekali, 2 hari lalu, aku juga menggunakan metode potongan cicilan. Menghukum seorang karyawan di perusahaanku. Easy. Kamu lihat, semua bos di dunia ini benar-benar sama, ya? Namun, bosku tidak sekejam dulu. Jodian, tidak apa-apa. Potong sedikit uang untuk membuatmu ingat lama. Lain kali, tidak akan ada kesalahan lagi. Kuharap begitu. Tapi aku sedang dalam misi yang mustahil. Tugas apa itu? Tugas apa? Ceritakan pada kami. Mari mulai dengan bir di mesin. Pria itu berkata, waktu Liang Qianru di Beijing, semuanya penuh. Benar-benar kosong. Aku lihat. Mungkin kita harus melupakannya saja. Orang itu terlihat seperti apa? Dia tinggi. Rambutnya keriting. Ketika tertawa, matanya hilang. Konser Liang Jingru berakhir. Dia akan meninggalkan Beijing. Jadi kamu hanya punya 2 hari lagi. Zhou Tian, Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Temani aku mencari Liang Qianru. kamu ingin aku menemani? Bisa beri aku beberapa menit. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menggambar beberapa gambar dengan Luming. Tidak, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku akan memiliki keberuntungan sendiri. Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Dadah. Diulang berkali-kali. Tidak dijual. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan memberimu banyak uang. Kembalikan lukisannya padaku. Kenapa? Ya, aku tidak buru-buru menggunakan uang itu. Jadi tidak dijual. Kamu tidak perlu menghitung. Kamu harus menghitung. Benar, kan? Kalau begitu, kembalikan lukisannya padaku. Ini bikin pengakuan. Hanya penyimpanan sementara. Terima kasih. Bisakah kamu tidak memberitahu Yo Tian tentang ini? Jika aku tidak salah tebak. Apakah kamu sudah menemukan penawar yang lebih tinggi? Aku beritahu kamu, aku menyimpan lukisan ini untuk pameran di masa depan. Kenapa kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Orang seharusnya tidak kembali ke kebiasaan lama. Ya, baiklah. Aku taruh kata-kata ini di sini dulu. Ketika aku membutuhkannya nanti, mereka harus tetap utuh. Hey, Yuan Miu. Tapi bagaimana aku bisa menemani? Semua kompetisimu sudah ditutup.
Aku tidak bisa melihatmu saat aku pergi. Tapi aku tahu kepercayaan dirimu akan sangat meningkat saat kamu di sini. Dibuktikan aku akan menjadi supermodel dunia. Membuatmu bangga padaku. Bagus. Halo, astaga. Aku Yoljia, asisten pemimpin redaksi majalah Hanxiang itu. Kita berdua bertemu kemarin. Untuk sampul Liang Qianru. Bukankah seseorang sudah memberitahumu kemarin? Kita hanya butuh sedikit waktu. Bisa dilakukan kapan saja. Dan majalah kami sangat modis. Pemimpin redaksi kami juga sangat terkenal. Nona. Tidakkah kamu tahu bahwa jadwal ini adalah pekerjaan asisten? Apa yang kamu cari, Rico? Jadi kamu bisa memberiku nomor asistenmu. Kamu asisten editor. Kamu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu edisi majalah dari penunjukan hingga pemotretan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pikir anak ini akan datang. Ayo makan malam bersama. Aku tidak keberatan. Kamu keberatan? Huding, berapa banyak pacarmu yang ada di restoran ini? Ayo kita semua panggil untuk makan malam. Aku tidak keberatan. Aku hanya ingin makan denganmu malam ini. Ayo, ayo. Nona, boleh aku tanya? Apakah ini satu-satunya pintu keluar untuk tempatmu? Ya, Bagus, bagus, bagus. Terima kasih. Sama-sama. Bawa wanita beli perhiasan di siang hari. Bawa wanita makan malam di malam hari. Telepon dua wanita benar-benar hati bunga. Ruchen, tolong lakukan sesuatu. Bisakah kamu mengatur sedikit waktu untukku? makan selama 4 jam. Aku benar-benar tidak tahu ini. Jika kamu bisa sebaik hari ini besok, kamu akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku setuju. Baik, maka kamu harus menepati janjimu. Aku peringatkan kamu. Jangan kamu coba pulang denganku sekarang. Kakak Dengling, kamu beri aku gerakan. Ini untuk Liang Jingru, bukan? Aku dengar tentang itu. Bagaimana jika aku akan bilang langsung ke editor bahwa aku tidak bisa mendapatkannya. Tapi jelas masih ada 1 hari lagi. Oh, kamu cukup keras kepala. Maka aku tidak bisa membantu. Kamu telepon langsung Direktur Tao. Tanya dia apa yang dia punya. Zhao Lijie adalah dia, bukan? Dia adalah seorang pria. Penerbit eksekutif dan pemimpin redaksi Liu Taiming. Pria tapi majalah fashion pria teratas di Cina. Oh. Halo, apakah pemimpin redaksi Liu ada di sini? Tidak ada.
Tidak ada. Bisakah kamu meneleponnya dan memberitahunya? Aku ada sesuatu yang mendesak untuk ditanya kepadanya. Katakan padaku sesuatu. Aku akan berusaha sebaiknya untuk menentunya. Jangan menunda-nunda. Tidak. Aku harus menemuinya secara langsung. Aku tidak bertemu dengannya setiap hari. Selain itu, aku tidak tahu tentang janjimu dengan Pemret New. Hei, mau kemana? Halo, Hei, kamu masih ingat aku? Kamu berjanji padaku kemarin. Apakah aku bisa melakukan ini? Beri aku waktu sampai akhir. Aku menemukannya. Kamu harus menepati janjimu. apa aku sudah berjanji begitu banyak padamu? Aduh, kamu tidak mencoba mengingkari janji, kan? Aku sangat ingin tahu. Jika aku benar-benar mengingkari janji, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku melakukan semua yang kamu minta. Kamu tidak bisa mengingkari janji. Jika kamu khawatir pekerjaan tidak selesai, jika kamu tidak bisa menjelaskannya pada pemeretmu, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu benar-benar sembrono kemarin. Tidak serius. Benarkah? Untuk menyelesaikan tugas, tidak bisa menggunakan cara ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tahukah kamu aku mendapat janji kemarin untuk pergi ke Liang Qianru? Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak harus berdoa aku mendengar yang baik. Aku tidak tahu apa-apa. Bahwa setelah harus berat, aku hanya bisa melakukan ini. Hah? Aku memberitahumu. Jangan berpikir kamu mengendalikan hasilnya. Kamu tidak bisa menghormati orang lain. Menganggap orang lain sebagai lelucon. Sudah selesai bicara? Yang Kai. Coba kurangi waktu Nona Liang dalam pemotretan majalah kita. Sissy can do a jam on talking inclusive. Apakah kamu sendiri yang menelepon Nona Liang? Oke. Halo, alas. 3 jam tidak baik. 2 jam agak ketat. Alas. Atau 2,5 jam. Direktur iklan kami sangat menuntut. Tidak ada tawar-menawar untuk 2 jam. Aku mengundang Liang Jingru untuk akhir pekan. Aku melakukannya. Nona Han, aku sekarang sangat tertarik untuk tahu. Kamu asisten baru yang sangat baik. Dari mana asalnya? Penggalaman yang sama tahun lalu. Jika kamu mengenalku 20 tahun lalu, perasaan ini akan lebih kuat. Aku tidak tahu nama belakangku kemarin. Langsung masuk ke kantorku hari ini. Jika kamu tidak meneleponku lebih awal, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk bicara. Kai Ming, aku telah menerima cinta ini. Oke, sampai jumpa. Apakah pemimpin redaksi Fang Forestry ada di sini? Alas. Fang Li, ada apa denganmu? Aku akan pergi mencari seseorang. Siapa itu? Aku punya janji dengan pemimpin redaksi. Aku mendapatkannya dari jam 3.30 sampai 5 sore. Kalian berdua turun dan bantu. Apakah situasi di sini baik-baik saja? Dalam waktu singkat, Han Shang datang dari nol. Aku dengar minggu pelantikan. Penjualan lebih dari 150.000. Masih naik, kan? Han Shang masuk daftar majalah tingkat 1. Sudah dekat. Saat ini, Han Shang masih harus bergantung pada pundak kalian majalah lama.
Nona Han, jika kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Awalnya, kita adalah satu keluarga. Selain itu, kita masih punya persahabatan selama bertahun-tahun. Si AI Ming sudah lama di Prancis. Pasti ada gerakan besar. Gerakan besar apa yang bisa kulakukan? Tidak lebih dari hubungan dengan seorang wanita. Zhao Ming, pemimpin redaksi, bilang itu asli. Duduklah sebentar. Tuan Lu, bayar saya beri and a kopi. Terima kasih. Tuan Lu, silakan minum kopi. Tuan Lu, saya punya pertanyaan yang agak berani. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Kikwali and a Tidak engine member de Husaya. Hai, Anda belum pulang dari Prancis selama puluhan hari. Tahukah Anda bagaimana semua orang menyebarkannya? Bagaimana penampilan semua orang? Semua orang bilang pacar Anda sangat perhatian pada Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda kembali. Nona Fang. Jadi, mereka bilang pacar saya yang mana yang mereka maksud? Siapa yang tahu kalau Anda tidak jujur? Nona Fang. Lalu menurut Anda, kepada siapa saya harus mengaku? Nona Fang. Oh, Tuan Lu. Anda minum kopi. (19 Mei), cerah. Hari ini, saya berhasil menyelesaikan tugas untuk pertama kalinya. Namun, pemimpin redaksi bahkan tidak memberikan saya pandangan hangat sekalipun. Betapa saya sangat mendambakan satu pujian darinya. Namun, meskipun begitu, Liang Qianru memuji saya. Itu seharusnya cukup, kan? Yo Tian, Anda benar-benar tidak boleh serakah. Astaga, sebuah janji. Kenapa kamu begitu lambat? Begitu lambat? Saya sudah di sini lama sekali. Cepatlah. Saya kasih kamu 10 menit. Kalau tidak datang, saya pergi. Dah. Reporter senior Yo Tian sekarang mengumpulkan pemandangan jalanan Beijing yang indah untuk Anda di lokasi. Terima kasih semuanya. Kamu sudah tumbuh menjadi pria yang sangat jantan, hahaha. Kamu pulang saja bawa bayinya. Telepon saya jika butuh sesuatu. Hei. Kamu memfoto apa? Berikan kameranya. Mengapa saya harus memberikannya padamu? Siapa yang menyuruhmu diam-diam memfoto saya? Mengintip kamu. Siapa yang memfoto kamu? Kamu tidak hanya akan foto bunga di sini, kan? Kamu hanya setengah hadir, cuma jadi latar belakang. Apa kamu tidak terlalu sok suci? Buka dan biarkan aku lihat. Ternyata kamu. Bornya jatuh. Sudah lihat jelas? Ada lagi? Maaf, aku butuh kartu kamu. Hei, aku sudah hapus kamu. Kenapa kamu mau kartu aku? Kasih kartunya, orang gila. Kasih kartunya, kamu tidak waras. Bawa tas itu ke air.
Kamu mau kartu kan? Kamu mau kartu kan? Kamu mau kartu kan? Aku kasih kamu kartunya. Zheng Kai, periksa latar belakang asisten baruhan Lu untukku. Katanya dia kaya dan hebat. Bukannya ada banyak uang di rumah? Bisa beli seluruh dunia. Baiklah, aku kasih tahu. Aku belum pernah ketemu orang yang terlalu serius sama diri sendiri. Sudah. Jangan sebut uang lagi. Kamu juga tidak terlalu keras sama orang, kan? Lihat. Orang kaya berkumpul di sana. Oak, kalian berdua tidak seperti mereka. Lu Chaming Ajiyo, aku tahu ayah Antomanya juga bikin postingan untuknya di Baidu. Setiap hari ada yang di atas asam pangkal tenak. Ini bukan untuk bantu tirani. Wanita-wanita bodoh ini. Aku belum pernah lihat kamu begitu jijik sama seseorang. Pemimpin redaksi, kamu cukup keras. Aku belum pernah lihat kamu begitu marah. Jangan sebut dia perusak suasana. Fang Zi, skrip kamu sudah selesai? Kalau belum selesai, bisa aku main-main sama kamu di sini? Ada yang mau syuting? Belum. Hei, kamu tahu. Kenapa sekarang banyak penipu? Hanya karena aku buru-buru. Pembuat film di episode tajam ini juga cemas. Pengen selesai film dalam 2 hari. Bawa keluar untuk cari uang. Aku harus tunggu sampai orang yang mengagumi aku. Aku akan dengan kidnap memberikan buku itu padanya. Saat kita bekerja dengan sutradara terkenal, ambil jalur film blockbuster domestik. Pada saat itu, udang dan kepiting kecil itu malas memberi alasan. Sebelum bertemu sutradara, kamu tidak makan. Makan? Tentu saja harus makan. Ayo kita cari makanan tengah malam, aku yang traktir. Ayo pergi. Jalan. Ya ampun, kalau tahu, aku tidak akan makan begitu banyak roti. Bahkan pose modelnya persis sama dengan milikku. Apa yang terjadi di sini? Kamu tanya aku, ya? Dari mana kamu dapat majalah ini? Kalau begitu taruh saja di mejaku. Pemimpin redaksi Lu belum tahu. Kamu harus cepat cari solusi sekarang. Kita tidak boleh menyembunyikan ini darinya dalam keadaan apapun. Jeda adalah ganti semua 10 halaman edisi berikutnya untukku. Jadi maksudmu, kamu percaya aku menjiplak? Percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang aku percaya adalah kebenaran. Apakah majalah ini hanya kebenaran? Jika kamu bisa menemukan bukti untuk membuktikan bahwa kamu orisinal, aku akan mengembalikan uangnya padamu segera. Kalau begitu robek saja kepalaku. Semua buktinya ada di kepalaku. Kita sudah melihat banyak kasus seperti ini sebelumnya. Bukan berarti tidak bisa diterima. Tapi prasyarat besarnya adalah kamu harus memiliki hati nurani yang bersih. Aku sudah di industri ini lebih dari 20 tahun. Aku selalu percaya diri dan sombong. Jujur dan tegas. Jika itu 2, aku pasti tidak akan bilang itu 1. Orang lain bisa saja tidak percaya padaku. Tapi kamu berteriak. Kamu tidak percaya padaku. Aku sangat sedih. Hal seperti ini. Apa yang terjadi padamu? Aku bahkan lebih sedih. Mereka
Mereka berdua benar-benar bertengkar. Cukup berikan apa yang ada untuknya. Dia masih saja keras kepala. Marika berdoa bertengkar. Kamu sangat senang? Aku tidak ingin peduli, kamu tahu? Aku berani memberitahu siapapun, asalkan mengandung setiap gambar. Semuanya adalah karya asli kami sendiri. Kamu tahu kenapa aku berani seperti ini? Itu karena kamu ada di sini. Itu yang selalu aku tanyakan pada diri sendiri dan timku. Tapi aku sadar, aku mungkin terlalu mempercayaimu. Bicara terus. Kamu masih mengira aku menjiplak? Lebih baik ada kesimpulan. Jika tidak ada, aku tidak akan mengejar. Tapi mulai sekarang, Semua desain. aku akan menghabiskan waktu 2 kali lipat untuk meninjaunya sendiri. Mari kita pikirkan lagi. Orang lain tidak mempercayaimu. Lalu apakah aku masih bisa tidak mempercayaimu? Tidak mungkin kamu melakukan hal seperti itu. Tapi apa yang bisa dimiliki majalah ini? Seperti yang dikatakan Han Lu. Hal yang sama sangat umum. Yah, kamu tenang saja. Aku, ya? Aku pasti akan mengembalikan nama baikmu. Yah, bahkan menemukan desainer itu pun tidak ada gunanya. Hah. Aku punya pemikiran yang sama di kepalanya. Bisa membuktikan siapa yang mencuri dari siapa. Aku benar-benar tidak mengerti pemimpin redaksi kali ini. Kamu bilang kita semua. Lalu siapa yang tidak tahu siapa? Pemimpin redaksi, kenapa dia tidak mempercayaimu? Namun, katakan lagi, ya. Ekonomi global lesu selama 2 tahun terakhir. Secara relatif, situasi domestik cukup baik. Jadi semakin banyak orang yang pulang. Sejauh yang aku tahu, desainer yang bekerja di lembaga besar Eropa, Tidak kurang dari 15 orang yang kembali tahun ini. jadi pengalaman ini penting. Inovasi bahkan lebih penting. Anak muda masih relatif menguntungkan. Ditambah gaji tahunan mereka sangat rendah. Ya, jika aku jadi bos, aku juga akan mempertimbangkan mereka. Maksudmu pemimpin redaksi ingin mengusirku untuk orang baru? SSST. Aduh, aku tidak bilang begitu. Lagi pula, Apa yang dipikirkan pemimpin redaksi? mana aku tahu? Hah, aku cuma ingin mengingatkanmu. Berhenti hanya menyibukkan diri dengan kerja sepanjang hari. Masih ada waktu. Kamu juga harus memperbaiki hubungan dengan orang lain. Pemimpin redaksi. Aku ingin melihat majalah itu. Meskipun aku belum lama di situ, tapi aku bisa lihat. Ini adalah orang yang lebih sebagai ibunya.
Ya tidak akan. Bukan itu yang kucari, alasan. Makanya aku ingin melihat majalah itu. Majalahnya ada di atas meja. Wah, kamu memang pandai berakting. Apa gunanya melihatnya? Aku belum pernah melihat pemimpin redaksi memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Luming ini hanya disalin, ya sudah. Masih saja keras kepala tidak mau mengaku. Bahkan lebih belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga pulang kerja lebih awal. Pemuda berbakat. Tebak siapa yang dia temui di sini? Hei, waktunya bukan untuk urusan dinas. Itu bukan urusan kita. Halo, aku Zhao Yan. Apakah dia ada di sini? Zhou Tian, apa hubunganmu dengannya? Ya ampun. Ternyata penjaga kebun binatang itu. ITU. Hei, untuk apa kamu datang lagi? Hei, aku bicara dengan kalian dua penjaga pintu. Apa ibu datang untuk memeriksa KTP atau apa? Kalian beritahu kami di mana dia. Kami akan pergi sendiri. Terima kasih atas kerepotan kalian berdua. Hei kalian semua. Sayang, kami datang untuk menjemputmu. Feng Zhi cuma ikut-ikutan kalau ada waktu, ya? Kalian pergi duluan saja. Aku masih ada yang belum selesai. Tidak mungkin, kamu bercanda. Kami datang jauh-jauh hanya untuk menemuimu. Masih menunggumu makan. Apa yang terjadi? Apakah kondisi Tian benar-benar darurat? Apa ini? Lihatlah gambar ini, semuanya. Apa yang salah dengan ini? Bagaimana aku melihatnya? Bagaimana kamu merasa sangat aneh? Tapi aku tidak bisa melihat di mana kesalahannya. Apa yang aneh tentang ini? Apakah ini bukan PSS? P itu bagus. Maksudmu palsu? Palsu. Apakah foto ini palsu? Baiklah, lalu bagaimana kita bisa membuktikan ini palsu? Sangat sederhana. Dari gambar asli sampai sekarang. Foto ini. Cari saja file proses di tengah. Bisa dibuktikan. Di mana mencarinya? Ini pasti ada hubungannya dengan majalahmu. Kamu beritahu aku siapa Hui itu. Mungkinkah? Itu saudara perempuan Jo. Cepatlah. Tidak pantas bagi kita untuk melakukan itu. Apa yang tidak pantas? Sudah selesai. Aku menginfeksi Trojan 2 hari lalu di flash drive ini. Aku sudah menanamkannya di komputer ini. Asalkan dia terhubung internet. Aku akan memantau dari jarak jauh. Wah, kamu semakin berani. Hal baik ada di sini. Hanya itu caranya. Ayo. Hal-hal sudah sampai pada titik ini. Jika kamu menyerah, tampaknya manis. UPS, sukses. Aku sangat kontradiktif. Manis, sudah sangat malam. Kamu menelepon siapa? Kaget sekilas. Ya ampun. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan tidur sendiri setelah selesai. Kamu tidur dulu. Hei, bagaimana kabarmu di pekerjaan akhir-akhir ini? Ya ampun. Ibu, jangan khawatir. Ini hanya masalah kecil di pekerjaan. Tapi ketika aku selesai, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ini masih jauh sekali. Hei ibu, aku mau tanya sesuatu. Jika seorang yang baik difitnah, haruskah kau berusaha sebaik mungkin untuk membantunya? Meskipun prosesnya mungkin sedikit merepotkan. Dan itu memberimu banyak tekanan. Kau sudah tahu jawaban dari pertanyaan ini. Benar? Ayo bantu.
Luming. Luming. Halo, ini ide bagus adikku. Aku ingin membuatnya mabuk. Aku malah mabuk karena dia. Baiklah, tidak apa-apa, kau bisa tenang. Apa yang tidak apa-apa? Dia bahkan menggantikan bajuku dengan piyama. Tapi sepertinya aku baik-baik saja untuk sementara. Baiklah, aku tahu. Luming, kemarin aku menelepon pemiliknya. Benarkah dia bilang di rumahmu? Dia masih di rumahku. Masih ada di sana sekarang. Maksudmu asisten Lin menginap di rumahmu tadi malam? Hah, dia terlalu banyak minum. Sekarang dia tidak bisa bangun. Tapi bukankah kau tidak minum? Ah, kau berikan pada ayah. Luming tidak minum. Apakah asisten Lin sengaja mabuk sendiri? Mungkin itu kebiasaan Luming. Ya ampun. Maksudku, apakah Luming tidak pernah punya pacar? Asisten Ning tidak suka berbicara dengan kami. Suka bergaul dengan Luming. Dari siapa kau dengar itu? Luming sendiri yang mengatakannya. Aku tidak percaya. Ya, aku juga tidak percaya pada kenyataan yang bisa diterima. Jangan berhayal. Ini sangat menakutkan. Kau tahu itu? Tidak banyak. Asisten Luming dan Ning. Ada apa? Aduh, apalagi yang bisa? Mereka bertengkar. Mereka berdua baik. Sekarang sudah baik. SSST. Leng Ming bilang langsung padaku. Aku sangat kesakitan. Aduh, aku cuma bisa kasih tahu rahasia Direktur Kiao, kamu analisis fenomena ini dari analisis yang baik. Apakah mereka berdua? Aduh, sudah kubilang, kamu tahu terlambat. Sudah lama bukan rahasia lagi. APA? OMM. Aku tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadiku. Meskipun dia selalu mengklaim, dia tidak pernah punya pacar. Aduh, tapi Ning Shisuan. Haha, bagaimana aku tidak mengerti. Dia hanya tidak suka wanita. Oh, kubilang kalian berdua jangan mikir macam-macam. Kalau tidak mau dipecat, cepat kembali bekerja. Jangan selalu setel telepon ke transfer otomatis. Kalau ada yang terlewat, lihat apa yang akan dilakukan pemimpin redaksi padamu. Xiao Mei terima email tapi tidak cetak. Ah, aku akan cek untukmu sekarang, oke. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Matsuda, aku tidak bisa datang hari ini. Bandara Tokyo berkabut hari ini. Jadwal siang akan diatur ulang. Oh iya.
Yau Tian adalah asisten Han Lu. Sudah jelas. Ayah adalah profesor musik. Ibu adalah dokter pensiunan di rumah sakit. Pekerjaan pertama setelah lulus kuliah adalah masuk Han Shang. Aku punya pacar yang bekerja sebagai pelatih di industri anjing selebriti. Yah, dia orang asing. Untuk Yau Tian, dia menyerah pulang jadi PNS. Tinggal di Beijing. Begitu saja. Yah, ya, di Han Shang. Sikap Han Lu terhadap Yau Ting sama dengan asisten lainnya. Tanpa ada yang spesial. Bagus. Baiklah, aku mengerti. Hello, Zhou Tian dan Fengxia. Aku punya solusi. Hei, itu kamu. Ada jalan keluar. Ah, Cheng Mo. Ah, kamu tunggu. Hei, Cheng Mo sekarang sedang dalam panggilan 3 arah. Fengzi, sayang, jangan gegabah. Aku tahu. Cheng-Chou, kamu akan membantuku sekarang. Ada sedikit masalah. Kamu harus mematikan firewall sistemmu. Jadi aku bisa memeriksa komputer itu dengan alamat IPMU. Sayang, jangan lakukan apapun. Aku sekarang punya akses ke sistemmu. Hei, Oda, kamu harus mematikan firewall sekarang. Atau aku akan direkam. Cepat. Baiklah. Karakinan. Virus. Komputer terkena virus. Virus? Ya ampun, komputer terkena virus. Keluar dari sini dan hubungi aku. Computer Karakinan. Aku beranak. Aku juga keracunan. Saya juga beli ke Haima. Komputer terinfeksi virus. Cheng-Chou, bahkan komputerku juga keracunan. Hei, nyalakan, cabut. Angel. Halo, Mengze. Benar-benar ditemukan. Pemimpin redaksi meninggalkan komputermu dulu. Apa yang terjadi? Oh, aku tidak tahu apakah daftar pestaku bisa dipulihkan. Aku bahkan tidak punya cadangan. Email dengan media belum dikirim. Hei, formulir pendaftaran merek parfum. Siapa lagi yang kamu punya? Hei, Schumer, diamlah. Semuanya, tolong diam. Komputer keracunan. Kamu sudah menerimanya. Apa yang harus aku lakukan? Semuanya, dengarkan. Sebelum jaringan dipasang dan teknisi tiba, Samuel Oran, ready manage computer. matikan semuanya. Salju lebat. Pekerjaan berlanjut. Persiapan pesta parfum. Mulai persiapan sekarang. Dan itu harus cepat juga. Tidak ada komputer yang tersisa, kan? Menggunakan otak manusia. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Sekarang saatnya kalian semua maju. Singkatnya, apa yang harus dilakukan setiap orang? Serahkan semuanya kepadaku secara berurutan. Pertama kali aku melakukan. Apakah kamu mendengarnya tapi tidak melakukannya? Aku mungkin tahu apa yang terjadi. Pemimpin redaksi sudah menghilangkan virus itu. Komputer bisa digunakan. Namun, beberapa data belum pulih. Wang Lily, temukan semua sistem komunikasi. Jika ada masalah lagi malam ini, setiap dari kita harus tahu alasannya. Itu untuk pergi ke pemimpin redaksi. Biarkan aku membantu. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Aku sudah siap menanggung semua konsekuensinya. Bagaimana bertanggung jawab? Kupikir aku hanya mempekerjakan asisten. Tak kusangka asisten ini hampir merobohkan seluruh gedung. Aku hanya ingin membantu Long Yu menjelaskan fakta ini. Tak kusangka hasilnya seperti ini. Jadi ternyata kamu melakukan ini untuk membersihkan nama Luming.
Jadi kamu hanya masuk ke kantor Kiao Mei Mei untuk membobol. Jadi kamu hanya merusak jaringan seluruh gedung. Kagum, maafkan aku. Aku sangat tidak sopan. Metode kamu benar-benar cerdik. Aku tidak bangga akan hal itu. Jika aku bisa memilih lagi, aku akan tetap melakukannya seperti itu. Benarkah? Jika itu benar yang kamu pikirkan, maka Apa yang membuatmu mengatakan itu tentang Kiao Mei Mei? Dia salah, kamu tahu. dia melakukannya untuk mempertahankan komitmen semua perpustakaan iklan. Dan untuk membela kepentingan semua majalah kita. Dia tidak salah. Aku berbeda dengannya. Dia akan melakukan apa saja. Dia menyakiti orang lain. Satu-satunya perbedaan adalah kamu lebih berani daripada dia. Kamu lebih dekat daripada dia. Jadi kekuatan destruktifmu yang terbesar. Bukan aku yang memberitahumu. Kesuksesan suatu hal. Kesuksesan seorang pria bukanlah apa yang telah dia lakukan. Adalah melihat apa yang dia lakukan. Kamu pikir, ya, kamu tidak berdandan. Jika kamu tidak memakai sepatu hak tinggi, berarti kamu tidak mengikuti arus. Kamu pikir kamu mencoba melampiaskannya pada teman-temanmu. Bukankah egois melakukan apapun yang kamu inginkan? Sebenarnya, kamu adalah orang yang egois. Bodoh yang menipu diri sendiri. Kamu tahu apa itu inklusi? Kamu sama sekali tidak mengerti. Kecuali kamu tidak mengerti. Kamu akan penuh dengan kata-kata manis. Mengatakan kebenaran besar yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti. Sebenarnya, kamu hanya seorang warna bahagia yang terbungkus dalam gaun busuk yang bau. Euthanasia. Kalau begitu, mari kita akhiri di sini. Apalagi yang bisa dilakukan? Semuanya runtuh. Aku menjadi orang yang tidak berharga. Diam. Aku tidak menyangka masalah sebesar ini. Kerugian sebesar ini. Semua karena aku yang menyebabkannya. Aku pikir aku seorang guru. Keluar dari yang terkenal untuk memerangi Kiao Mei Mei. Ironis sekali. Tapi kamu tidak tahu akan seperti ini. Ya, itulah perbedaan antara kamu dan Rose Beauty. Mungkin kamu impulsif. Tapi kamu bilang, dia tahu konsekuensinya. Tapi hal-hal ini tidak membuat perbedaan bagi korban. Mimpi masa kecil. Sebenarnya, aku lebih mengerikan daripada saudari Joe. Menyusup ke kantornya. Matikan firewall. Periksa komputernya. Aku benar-benar merasa punya hak untuk melakukan itu. Dia berbeda. Tapi setidaknya aku tahu harus menutupinya. Itu karena dia memiliki rasa benar dan salah yang tulus. Sebenarnya, Han Lu salah. Kami juga akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan kami. Tapi sebenarnya, aku bahkan tidak sebaik dia. Tian-Tian tidak bisa berdebat denganmu. Tapi menurutku ini bukan salahmu. Tian-Tian, kalau kamu kehilangan pekerjaan, kamu selalu bisa mencari yang lain. Kamu tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Justru karena aku terlalu percaya diri, semua ini terjadi. Aku lebih baik tidak tahu informasi ini. Hilang. Aku akan pulang sekarang untuk membereskan barang-barangku. Lalu mengundurkan diri. Manis. Aku akan menunggumu di sini. Ayo jalan bersama. Maafkan aku. Kenapa kamu masih di sini? Aku minta maaf. Ayo, kamu tadi kemana saja? Orang yang teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Bikin aku gila. Aku baru saja mau pamit sama kamu. Kenapa kamu minta maaf?
Berhenti berbohong dan ayo pergi. Aku benar-benar tidak percaya kamu akan. Kamu melakukan begitu banyak untukku. Aku juga biasanya tidak memperlakukanmu dengan baik. Kami bahkan mengolok-olokmu bersama yang lain. Tapi kamu melakukannya untuk memulihkan nama baikku di pekerjaan. Kamu sudah mempertaruhkan reputasimu sendiri. Oh, jangan lakukan itu. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu ingin pergi. Tapi kamu sampai di titik ini karena aku. Jangan pergi. Aku sudah memohon kepada Han Lu tadi. Dia bilang keputusan ada di tanganmu. Terserah kamu. Tidak usah. Aku tidak cocok di sini. Aku akan mencari pekerjaan lain. Mencari pekerjaan lagi. Youtian, kamu tahu betapa beruntungnya kamu? Berapa banyak orang di luar sana yang menunggu posisimu? Kau begitu dekat aku. Bagaimana aku bisa bertahan? Semua orang mengharapkan aku pergi. Dari atas sampai bawah, mereka menganggapku dewa petaka. Apa gunanya mengandalkanku kalau aku tidak jujur atau kuat? Sejujurnya, Sunday, kalau kamu benar-benar ingin pergi, maka kamu adalah seorang pecundang sejati. Orang-orang tidak hanya akan mengatakan bahwa kamu membuat masalah di Youtian. Saya juga orang nari di lubang. Dan jika kamu menembak, kamu lari. Jika kamu mendapat masalah, kamu kabur. Seorang pengecut sejati. Aku tidak seperti itu. Aku tidak takut pada hal-hal. Jadi kamu apa? Aku melakukan kesalahan. Tidak hanya menggandakan beban kerja semua orang, tetapi juga mempengaruhi pesta pemimpin redaksi. Smith, maafkan aku, semuanya. Apakah itu alasan kamu ingin pergi? Maka kamu bisa berusaha 2 kali lipat. Gandakan pekerjaanmu untuk membalas semua orang. Mudah diucapkan. Aku beritahu kamu, Minggu. Jika kali ini kamu kabur setelahnya, kamu akan kabur selamanya. Kamu akan melihat sampul majalah di surat kami di kios jalanan nanti. Kamu akan ingin melarikan diri. Seperti kata pepatah, di mana kamu jatuh, di situ kamu bangkit. Ini disebut belajar dari kesalahan. Asalkan kamu mau, Minggu. Aku akan membantumu dari awal. Orang-orang ini menolakmu. Meremehkanmu nanti. Kamu membuat mereka yakin. Kamu tidak memanggil Youtian. Kamu masih sangat muda. Dan baru saja melangkah ke masyarakat. Han Lu adalah sekolah terbaik. Asalkan kamu tinggal bersama Han Lu selama setahun. Aku jamin kamu akan pergi nanti. Majalah Mana Pun akan memberi lampu hijau. Oh, ayah, itu benar. Tapi aku ingat dengan jelas, lebih dari sekali mengatakan bahwa majalah kami adalah tangisan bodohmu. Di matamu, ini hanya sebuah majalah. Tapi di mata banyak orang, ini adalah mercusuar harapan. Pria kami pergi untuk memotret permata. 1 item lebih dari 10 juta. Bisakah kamu bahkan membayangkan betapa khawatirnya kami? Setiap potong fashion yang kami potret, nilainya semua dalam ratusan ribu. Saat kau memeluknya, kau tak bisa tidak berpikir. Gaji sidahan pantak kakapantak beli satu potong baju. Kau tak boleh melakukan kesalahan. Karena kita harus begitu takut dan cemas. Mengapa aku harus terus melanjutkan? Karena kita mencintai Han Shang. Harapan yang dibawa AI Hans Hang kepada kita. Bagus. Aku tidak pergi. Aku akan meminta maaf padanya. Bahkan jika dia memarahiku. Bahkan aku akan tetap di sini. Jejo, jika kau yakin ingin tinggal, kau akan membuat perubahan untuk Han Shang. Kurasa kau harus segera menyadari ini. Cepat beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarmu. Mencapai harmoni maksimal adalah prasyarat utama untuk pengembangan diri. Bagaimana mengubahnya? Perubahan dimulai dari aspek yang paling terlihat, pakaianmu. Tidak seperti majalah lainnya. Pakaian modis adalah ekspresi paling dasar dari profesionalisme kita. Aku sudah berusaha keras untuk beradaptasi. Tapi sampai sekarang, kau masih belum terbiasa dengan kamar mandi kita.
Minggu. Percayalah, mulai sekarang. Ayo pergi. Yang kau maksud tampil hanya ganti baju, kan? Itu bukan sekedar ganti baju. Ini disebut transformasi. Ini sangat formal. Kau harus percaya padaku sekarang. Berhenti bersikap santai. Ingatkan dirimu setiap saat. Kau adalah pemula. Kerendahan hati adalah yang utama. Wow. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku pemula, aku pemula. Di dunia fashion, pakaian tidak pernah sekedar pakaian. Itu adalah pemikiran.